Tersangka Aibda Robik Zainuddin ternyata menembak 3 pelajar SMK di Semarang. Salah satunya tewas dari jarak 2,3 meter. Selain itu, Aibda Robik Zainuddin menembakkan senjata api jenis pistol CDF revolver sebanyak 4 kali tembakan. Fakta ini terungkap dalam rekonstruksi penembakan yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah pada Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Dalam rekonstruksi yang dihadiri Aibda Robik itu, diketahui pelaku melakukan tembakan pertama yakni peringatan. Namun jaraknya ada 2 versi. Versi Robik jaraknya 10 meter, tapi versi korban 8,3 meter. Tembakan kedua mengarah ke sepeda motor Vario merah tanpa plat nomor yang dikendarai korban meninggal dunia Gama atau GRO 17. Posisi korban di motor: Mo, depan, Gama, tengah, dan DN, belakang. Mereka boncengan 3. Jarak antara korban dan pucuk pistol yang diacungkan Robik cukup dekat yakni 2,3 meter. Peluru ini menembus pinggul kiri Gama. Tembakan ketiga mengarah ke No dengan RF yang mengendarai Vario hitam plat H2343 AJW. Jarak Robik dan mereka yakni 2,30 meter. Kedua korban selamat karena peluru meleset. Tembakan keempat mengarah ke motor Vario hitam silver plat H3899 TY yang dikendarai AD, depan, dan SA, belakang. Jarak antara Robik dengan kedua korban yakni 2,10 meter. Peluru ini menyerempet dada kiri AD dan tembus ke tangan kiri SA. Kedua korban selamat meskipun mengalami luka tembak. Kemudian dalam adegan 42-43, Robik mengaku jatuh terlebih dahulu karena mau ditabrak oleh motor AD. Saya jatuh karena mau ditabrak ini. Menunjukkan motor AD. Saya nembak posisi gini. Tangan ke atas posisi duduk hampir terjengkang, kata Robik sembari memperagakan tubuhnya terjatuh. Sontak, Ade lantas membantahnya. Dia nembak baru jatuh. Bukan jatuh saat nembak. Jatuhnya ke belakang bukan ke kanan, kata Ade. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto merinci. Dalam rekonstruksi tersebut total ada 6 lokasi meliputi lokasi pertama di Jerakah sebagai lokasi tempat berkumpul dari korban Gama. Lokasi kedua di Pusponjolo titik untuk menambah kekuatan personel atau rekan tawuran. Titik ketiga berada di Simongan lokasi tawuran mereka bubar karena salah satu lawan bawa celurit. Lokasi keempat di Pos Linmas Manyaran yakni korban mengambil alat celurit atau corbek untuk mengejar lawannya. Adegan berikutnya saling kejar-mengejar sampai di jembatan dekat tol Manyaran gantian alat sajam disebut sebagai lokasi kelima. Lokasi keenam di depan Alfamart Candi Penataran atau lokasi penembakan. Perkelahian antar remaja di Simongan tersebut tidak terjadi karena salah satu dari kelompok mengeluarkan senjata tajam atau celurit sehingga mereka memilih mundur. Mereka ternyata bukan bubar melainkan kembali mengambil senjata tajam masing-masing untuk mengejar, klaim Artanto. Dua kelompok ini akhirnya saling kejar-mengejar menggunakan sepeda motor hingga di lokasi penembakan. Para korban penembakan dari kelompok Gama menggunakan 3 motor dengan total 7 korban. Yang terkena luka tembak 3 orang. Mereka mengejar Vario putih yang dikendarai BG, depan, Michael, tengah, VN, belakang. Mereka bertiga ini dijerat polisi pasal UU darurat karena membawa senjata tajam. Pada saat bersamaan, Aibda R ini sedang melintas melihat para korban sedang mengejar Michael dan kedua kawannya. Mereka berhasil lolos dengan masuk ke satu gang seberang Masjid Al-Amin yang selemparan batu dari Alfamart lokasi penembakan. Artanto melanjutkan, kelompok korban lalu kembali putar balik kanan melintasi kembali ke arah Aibda R. Disitulah peristiwa penembakan itu terjadi, ungkapnya. Dia mengakui, Aibda Robik telah melakukan excessive action atau perbuatan yang berlebihan. Seharusnya tidak perlu menembak anak-anak. Walaupun dikira begal karena tidak membahayakan Aibda R, katanya.